firman, kita arahkan hati kita, pikiran kita menuju kepada Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan pemberitaan ini, hati kami siap mendengarkan. Mampukan kami melakukannya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam teman-teman. Kita bertemu lagi pada kesempatan malam hari ini. Ya, teman-teman, saya teringat dosen saya bernama Yongki Karman. Dia seorang pengajar dan juga seorang penulis. Ya, suatu ketika dia sedang ada di perpustakaan, sedang mencari inspirasi untuk menulis. Lalu ada seorang mahasiswa ngomong kepada Pak Yongki Karman, Pak Yongki, ya, kapan pelayanan? Pak Yongki Karman terheran-heran. Ya, waktu dia menulis, apakah itu bukan pelayanan? Nah, banyak orang Kristen seringkali membedakan, ya, ada pekerjaan, ada pelayanan. Apakah pekerjaan bukan pelayanan? Banyak orang Kristen membedakan, ada yang disebut pelayanan di gereja dan di luar gereja bukan pelayanan, ya. Jadi ada yang membedakan pelayanan dan pekerjaan. Ada yang membedakan pelayanan untuk di gereja, di luar gereja bukan pelayanan. Seperti ada dikotomi, ya. Ada dua sisi. Pertanyaannya, waktu yang kita habiskan di gereja dan waktu yang kita habiskan dalam keseharian, baik dalam bekerja atau aktivitas yang lain, lebih banyak yang mana? Ya, lebih banyak kita bertemu dengan orang percaya di gereja atau di luar gereja. Nah, kalau hidup kita adalah melayani Tuhan, tentu kita ingin memuliakan Tuhan, ingin menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang. Apakah menyatakan kemuliaan Tuhan itu hanya ketika di gereja? Ya, apakah menyatakan Tuhan itu banyak kesempatan justru di luar gereja? Malam hari ini saya akan khotbah dengan topik pekerjaan duniawi atau rohani. Mari kita lihat di Alkitab dalam Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamad dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Haruslah mereka membuat semuanya ini, ya, membuat semuanya. Nah,
teman-teman, saudara-saudara, kalau kita perhatikan perikop ini, yang sudah belajar BGA akan dapat menyimak, ya. Ini menunjukkan ada Tuhan. Tuhan sudah menetapkan, ya, orang-orang untuk mengerjakan bait Allah, untuk mengerjakan pekerjaan yang berkaitan sama tugas-tugas di bait Allah, ya. Kalau kita perhatikan, maka ini narasi tapi modelnya seperti surat karena lebih satu arah, ya. Kalau begitu, perhatian kita di sini dikatakan tentang siapa. Ada ayat 1, ayat 2, Besaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Tuhan kasih keahlian. Dan di sini diceritakan dari ayat 2, 3, 4, 5. Kemudian ada Aholiab bin Ahisamat. Tuhan juga kasih keahlian untuk mengerjakan bagiannya, ya, dari ayat 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, ya. Kedua keahlian itu berkaitan sama fisik, ya, seperti pekerjaan tukang, pekerjaan ahli, ya, ahli di dalam mengerjakan tugas-tugas di bait Allah. Nah, Tuhan kasih sesuatu keahlian, ya, atau Tuhan memakai mereka, Tuhan memanggil mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan di bait Allah, ya. Pertanyaannya, apakah Tuhan hanya memakai orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bait Allah, ya? Kalau kita perhatikan, ya, di Alkitab menuliskan di dalam Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Mari kita baca bersama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 28 berbicara tentang dua hal, ya. Berkembang biak, ya. Sebagai umat perlu berkembang biak. Yang kedua, menaklukkan bumi. Kata menaklukkan bumi artinya bukan bertindak sewenang-wenang, tapi bagaimana mengelola, bagaimana mengarahkan bumi ini kepada kehendak Tuhan, ya. Nah, manusia diperintahkan untuk beranak cucu, untuk mengelola bumi ini. Nah, tapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka salah mengartikan beranak cucu dan salah mengartikan bagaimana menaklukkan bumi. Bukannya menjadi mengelola, tapi menguasai bumi ini. Manusia dengan begitu serakah dengan menguasai bumi ini, ya, sehingga tanah, air dan kekayaan alam itu dikuras dengan semena-mena, mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan alam ini, sehingga timbullah berbagai bencana yang tak terduga, yang dulu kita belum pernah mengalami, sekarang teralami karena begitu rakusnya manusia membuat ketidakseimbangan alam ini terjadi. Dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia, merusak tatanan alam ini, ya. Alam yang begitu baik, alam yang begitu sehat, alam yang begitu bersahabat menjadi rusak dan kita ketempuhan, ya. Sekarang kita ketempuhan, teman-teman kita di Jakarta, teman-teman kita di Jawa Barat, ya, tidak mendapatkan udara yang segar, ya, karena manusia berdosa sudah merusak alam ini. Mereka seenaknya membakar sampah, seenaknya membakar hutan, ya, sehingga kebakaran terjadi di mana-mana, ya. Pabrik-pabrik seenaknya mengelola, ya, sehingga menimbulkan polusi. Pemakai kendaraan mau seenaknya menggunakan kendaraan, maka pemerintah berpikir bagaimana mengurangi polusi dengan
menghilangkan pertalite dan mengganti ya pertamax hijau dengan maksud untuk mengurangi polusi ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, apakah terjadi penolakan ya. Nah, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, kita bisa mengerti mengapa pemerintah mengambil kebijakan seperti itu untuk menjaga alam ini jangan polusinya semakin tinggi. Lalu ya, manusia berusaha untuk menghancurkan alam ini ya, banyak yang mencari kenyamanan dengan membuat AC di rumah. Justru ini merusak alam ini ya, menimbulkan kerusakan lapisan ozon ya, sehingga matahari masuk ke dalam bumi semakin besar, panasnya semakin tinggi, menyebabkan polusi di alam ini ya. Nah, itulah manusia yang jatuh dalam dosa. Dan ketika kita percaya kepada Yesus ya, kita mulai terbuka akan hal-hal seperti ini ya. Nah, karena kita sudah mulai terbuka akan hal-hal seperti ini, maka kita seharusnya tidak menjadi orang yang ikut merusak alam ini, ikut menghancurkan alam ini ya. Kita sebagai orang dipanggil untuk mengelola alam ini, untuk mengelola bumi ini. Nah, bagaimana mengelola bumi ini? Tentu mengelola bumi ini tidak hanya mengerjakan tugas-tugas di Bait Allah, tidak hanya mengerjakan tugas-tugas di gereja ya. Untuk mengelola bumi ini kita harus mengerjakan tugas-tugas yang lain. Ada yang harus bekerja ya di bidang teknik, di bidang komputer. Ada yang harus bekerja di bidang seni ya, di bidang musik. Ada yang harus berusaha ya untuk memenuhi keperluan satu sama lain, berusaha, berdagang, menciptakan produk-produk ya untuk kepenuhan. Ada yang harus berkecimpung di bidang pemerintahan supaya bisa mengelola ya bangsa dan negara ini dengan baik ya, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nah, kita menjadi orang yang bekerja di dalam berbagai bidang kehidupan. Ada yang terpanggil untuk mengerjakan tugas-tugas di Bait Allah, karena Allah dari semula sudah membagi umat ya. Ada yang dipanggil untuk mengerjakan di Bait Allah, ada suku Lewi dan ada 11 suku bekerja di tempat-tempat yang lain ya. Nah, sebenarnya pekerjaan sehari-hari ya, yang tadi sudah saya sebutkan begitu banyak, dengan di gereja itu sama-sama bekerja ya, hanya dibagi. Ada yang bekerja di dalam gereja, ada yang bekerja di luar gereja, ada yang bekerja dalam Bait Allah, ada yang bekerja di luar Bait Allah. Karena bekerja itu adalah perintah Tuhan ya. Tentu seharusnya tidak ada bedanya bekerja di Bait Allah atau bekerja di luar Bait Allah, bekerja di gereja atau di luar gereja. Nah, tapi seringkali orang percaya masih ya terkotaki pemikirannya. Mungkin karena ya terkontaminasi dengan pikiran-pikiran di dunia ini, dengan alam berpikir dunia ini ya. Bangsa Yunani berpikir dengan pekerjaan yang bermartabat itu pekerjaan yang menggunakan pikiran, sehingga sangat dihargai kalau orang bekerja yang menggunakan pikiran. Mereka itu sebagai pengajar, mereka itu sebagai pengkhotbah ya, penyampai firman. Ini sangat dihargai. Mereka yang khusus berdiam diri datang kepada Tuhan. Nah, orang-orang pekerjaan seperti ini yang mendapat kehormatan. Tapi yang lain yang bekerja dengan menggunakan fisik ini kurang mendapat kehormatan, kurang bermartabat. Maka orang merasa ya panggilan tertinggi adalah ketika dia harus bekerja di Bait Allah. Tidak ya. Kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Ya, ada kata seperti waktu ia dipanggil Allah.
ya. Dipanggil Allah pada saat kapan kita percaya, ya, itulah waktu kita dipanggil Allah. Di sini ada kata dipanggil atau kata panggilan, dalam bahasa aslinya adalah kaleo, ya. Tuhan memanggil kita, ya, dalam keadaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, dalam berkaitan dengan ekonomi, dengan pekerjaan, ya, bukan pekerjaan di Allah. Tuhan memanggil waktu kita di dalam kehidupan bersama masyarakat. Tuhan memanggil waktu kita di dalam mencari uang, keperluan ekonomi. Tapi Tuhan katakan, hendaklah tetap dalam keadaan waktu dipanggil. Ya, ketika engkau percaya, engkau mungkin seorang yang bekerja di dalam pemerintahan atau bekerja di dalam perusahaan. Waktu engkau dipanggil, mungkin engkau seorang yang pedagang, ya, atau seorang pebisnis. Waktu engkau dipanggil, mungkin engkau seorang dokter, mungkin engkau seorang pemusik, mungkin engkau seorang pemain drama, ya, mungkin engkau seorang yang menjual jasa, ya, dan keahlian yang lain, ya. Nah, tetap dalam keadaan seperti waktu engkau dipanggil, ya. Tidak perlu seorang yang waktu dipanggil, ya, harus berpindah dari pekerjaan di pemerintahan menjadi pekerjaan pindah ke bait Allah. Tidak perlu seorang yang bekerja di perusahaan harus pindah menjadi seorang yang bekerja di bait Allah, ya. Tidak perlu seorang yang pemain musik harus melepaskan menjadi seorang pemain musik menjadi hanya pemain musik di gereja. Tidak perlu seorang yang guru, ya, harus meninggalkan profesi sebagai guru lalu bertugas mengajar di bait Allah. Bayangkan kalau semua orang punya pikiran seperti itu, ya. Di manakah tempat kita menyaksikan Tuhan di bumi ini? Ya, semuanya lari ke gereja. Di gereja itu, ya Kak, hampir sebagian besar orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Di mana menjadi terang dan garam, ya, bukan di gereja tempatnya menjadi terang dan garam, tapi di dunia ini, di bumi ini, di tempat yang Tuhan panggil kita. Waktu kita percaya pada Tuhan, mungkin ada yang dipanggil waktu itu dia menjadi seorang guru, maka dia menjadi terang dan garam di tempat sekolahan. Mungkin waktu dia dipanggil Tuhan menjadi seorang politisi, dia menjadi terang dan garam di dalam pemerintahan. Mungkin waktu dia dipanggil sebagai seorang pedagang, menjadi terang dan garam dalam usaha, dalam bisnis, ya, sehingga kita bisa menyatakan garam dan terang itu di atas muka bumi ini, menyatakan kemuliaan Tuhan di atas muka bumi ini. Ya, nah, bagaimana kita bekerja? Kalau tadi kita lihat pekerjaan apapun itu bermartabat di hadapan Tuhan, dan pekerjaan apapun, ya, itu adalah pelayanan. Tidak ada perbedaan. Tidak kita kelompokkan, wah ini pekerjaan duniawi. Maukah engkau yang bekerja dikatakan pekerjaan duniawi? Apa artinya pekerjaan duniawi atau pekerjaan sekuler? Pekerjaan yang tidak berkaitan sama Tuhan, ya. Pokoknya kalau sudah bekerja itu lupa Tuhan. Kalau Minggu ingat Tuhan, Senin sampai Sabtu lupa Tuhan karena bekerja, berusaha. Maka Senin sampai Sabtu kita bisa bekerja, ya, dengan curi-curi waktu, bekerja dengan tidak penuh tanggung jawab, ya. Bekerja tidak berusaha memajukan tempat di mana dia bekerja. Maka kita bisa bekerja sambil main catur, bekerja sambil main HP sepuas-puasnya, sambil nunggu pembeli, ya, atau tunggu order. Kita usaha, ya, bisa usaha seenak-enaknya, ya. Barang yang tadinya bagus, ya, tapi rusak sama kita katakan sama yang punya barang, ini rusak nih, ganti gitu, ya, tuker gitu. Padahal karena kita yang merusaknya gitu. Kita bisa dengan gampang membohongi pembeli. Barang kualitas rendah kita katakan kualitas tinggi, barang modal yang murah kita katakan modal yang mahal, sehingga menipu pembeli, ya. Kita bisa memperalat pembantu kita, pegawai kita, ya, supaya mereka bekerja dengan tenaga yang ekstra luar biasa, tapi kita kasih gaji yang serendah-rendahnya. Apalagi di masa pandemi, ya, banyak alasan kita bisa pakai karena dagangan sepi, pemasukan sedikit, maka gajimu dipotong, ya. Nah, kita menjadi orang yang seperti begitu kalau kita tidak mengerti, ya kan? Itu adalah pelayanan kita.
di tempat kerja, di tempat usaha, di pemerintahan, itu juga adalah pelayanan kita. Itu bukan duniawi. Kalau duniawi tidak berkenaan dengan Tuhan, tidak memikirkan ada Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pemerintahan, kita tidak berpikir ada Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal ada Roh Tuhan dalam diri kita. Harusnya kita sadar, ya enggak? Ada Tuhan dalam diri kita. Maka saya mau bekerja untuk memuliakan Tuhan. Maka saya mau usaha untuk memuliakan Tuhan. Maka saya mau duduk di pemerintahan untuk memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang disebut dengan pelayanan. Sesuatu yang rohani, ya, bukan sesuatu yang duniawi, bukan sesuatu yang sekuler, ya. Bagaimana kita bekerja, dan itu adalah pelayanan kita. Kita bisa contoh Daniel, ya. Daniel menunjukkan dalam pekerjaan, ya, dia bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Bukan hanya Daniel, ya, kita banyak contoh, ya. Ada Yusuf bekerja, ya, untuk memuliakan Tuhan. Ada siapa lagi? Ada Nehemia. Nehemia bekerja sebagai juru minum raja, ya. Dia bekerja tapi memuliakan Tuhan karena dia ingat Tuhan dalam hidupnya. Daniel ingat Tuhan bersama Sadrak, Mesak, Abednego, teman-temannya. Dia ingat Tuhan, ya, di dalam pekerjaannya. Begitu juga Yusuf. Yusuf ingat Tuhan di dalam pekerjaannya, dikaitkan dengan Tuhan dalam pekerjaannya, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan Tuhan dalam pekerjaannya, itu bukan sekuler, ya. Itu bukan duniawi, tapi itulah rohani, ya. Itulah pelayanan, gitu. Nah, bekerja sebagai pelayanan, bukan lagi sebagai sesuatu yang duniawi. Nah, Allah banyak berbicara kepada bangsa Israel ketika mereka dalam pekerjaan, baik sebagai raja-raja, baik sebagai pedagang, baik di dalam pertanian. Bukankah firman Tuhan berbicara kepada mereka, kepada raja-raja, kepada para petani, kepada para pedagang, ya. Itu menunjukkan firman Tuhan itu datang bukan hanya pada saat mereka di bait Allah. Firman Tuhan itu datang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Justru karena mereka tidak hidup sesuai firman Tuhan dalam keseharian mereka, dalam pekerjaan, maka Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka, ya. Nah, jadi kita melihat justru Yusuf, ya Kak, disebut nabi. Dia tidak mengerjakan tugas di bait Allah, tapi dia mengerjakan tugas di pemerintahan. Daniel disebut nabi, ya. Nabi itu apa? Utusan Allah. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk menyuarakan firman Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran. Di mana? Di pemerintahan, ya. Daniel tidak pernah bekerja di bait Allah. Daniel menyaksikan Tuhan justru di pemerintahan. Nehemia juga demikian. Banyak contoh bagaimana orang menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya. Nah, itu membuka pikiran kita. Bagaimana seharusnya kita bekerja, bagaimana seharusnya kita menjalankan usaha, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya, bagaimana Daniel dalam bekerja. Ya, kita mulai dengan Daniel pasal 2 ayat 23. Daniel pasal 2 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Ya Allah, nenek moyangku, ku puji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Ya, dalam pekerjaan dia harus menjawab pertanyaan raja, tapi dia mengerti, ya, jawaban itu sebagai satu penugasan dari Allah. Waktu kita bekerja, apakah kita sadar, ya, ini merupakan penugasan dari Allah? Waktu kita menjalankan usaha, apakah kita sadar kita, ya, menjalankan tugas dari Allah? Inilah penugasan dari Allah, ya. Kalau kita sadar itu merupakan penugasan dari Allah, ya, maka kita bekerja dengan kreativitas, ya. Raja bertanya, tidak dikasih tahu mimpinya, ya. Nah, kita jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Wah, nggak akan mungkin bisa raja, mimpi nggak diceritakan, bagaimana menafsirkan, ya. Tapi Daniel kreatif.
dalam keadaan seperti itu, dia pulang, ya, tanya kepada Allah, karena Allah yang melampaui segala pikiran manusia, Allah yang bisa membuka apa yang tersembunyi. Itulah Allah yang dia percaya, dan dia meminta teman-temannya dukung dalam doa. Nah, seorang yang percaya pada Tuhan, dia kreativitas, ya, dia itu punya ide yang cemerlang, ya, bagaimana ya menjawab pertanyaan yang tidak tahu apa masalahnya, ya. Dia berpikir, lalu dia minta dukungan doa teman-temannya, dan kemudian dia bisa menjawab pertanyaan raja. Yang kedua, kita lihat ya Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6, ya. Nah, seorang yang menganggap pekerjaan itu adalah pelayanan, maka dia tidak lalai dalam pekerjaannya. Seperti Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, ya. Maka kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Lihat, orang-orang sekitar Daniel tidak mendapatkan kesalahan dalam Daniel bekerja. Banyak anak-anak Tuhan, banyak orang percaya, banyak umat Tuhan ketika dia bekerja itu mengecewakan. Sehingga kadang-kadang timbul komentar-komentar miring, ya enggak? Daripada saya terima anak Tuhan, lebih baik saya terima bukan anak Tuhan. Mereka bekerja lebih rajin, mereka bekerja penuh dengan tanggung jawab, ya. Mereka tidak menuntut gaji tinggi, ya. Saya berpikir kadang-kadang ada benarnya juga, ya. Saya coba banding-bandingkan beberapa pegawai saya, ya enggak? Beberapa pegawai saya, iya, ya. Kenapa sampai seperti itu, ya? Ada kesalahan apa gereja dalam mendidik umat Tuhan, ya, sampai ada perbedaan yang mencolok seperti itu. Satu kali saya pernah menerima seorang yang mau bekerja di tempat saya, seorang jemaat gereja. Lalu didampingi sama hamba Tuhannya datang menghadap saya, tanya kepada saya, berapa gajinya? Saya bilang terus terang, semua yang masuk ke sini minimalnya yang gaji 50.000. Nanti dulu ya, sebelum pandemi, ya. Nanti setelah 3 bulan saya lihat, ya, 50.000 itu tidak termasuk uang makan. Nanti setelah 3 bulan saya lihat, ya enggak? Nah, dia katakan 50.000 terlalu kecil. Ya saya nggak bisa kasih besar. Saya belum tahu kesanggupan kerjanya, ya enggak, ketekunan kerjanya, kemampuan kerjanya. Ya dalam 3 bulan, nah, maka saya baru bisa memastikan ini kalau naik gajinya berapa, ya. Nah, semua sama, ya. Yang datang kepada saya bekerja pada waktu itu ya seperti itu mulanya dalam 3 bulan. Ya setelah 3 bulan baru bisa menentukan ini dikasih gaji berapa bagusnya. Yang jelas tidak di bawah UMR. Ya, jadi saya tidak memperalat manusia. Saya juga mempertimbangkan kesanggupan bekerja dan kesejahteraannya, gitu. Ya, suatu kali ya enggak, saya juga melihat seorang anak Tuhan bekerja di tempat saya, enggak, sudah dikasih tahu kalau bekerja, ya enggak, kalau lagi tidak ada pembeli, ya kamu rapi-rapi kan barang di toko yang kotor bersihkan, ya. Apa yang bisa saya lihat, ya enggak, waktu tidak ada pembeli, yang kesempatan main HP, kesempatan telepon-teleponan, ya. Dan ketika ada pelayanan di gereja, dia begitu antusias, ya enggak, cerita tentang pelayanan gereja. Lalu saya berpikir, ya enggak, berarti di toko itu bagi dia bekerja di toko itu bukan pelayanan. Ya celaka, banyak anak Tuhan yang berpikir seperti itu. Ya, bagaimana dia memuliakan Tuhan melalui pekerjaan? Tidak kelihatan, ya. Nah, ya, itu, ya, kadang-kadang kita temukan, walaupun kita akui, ya, tidak semua anak Tuhan seperti itu, tidak semua orang percaya seperti itu, tapi kita melihat ada, ya, ini membuka pikiran kita apa yang harus kita perbaiki dan apa yang harus kita ubah dalam kehidupan kita. Nah, tidak lalai dalam pekerjaan berarti menuntut tanggung jawab dalam bekerja.
menuntut inisiatif, ya, menurut kompetensi, kemampuan dalam bekerja, ya. Nah, kita harus tahu banyak orang dunia sekarang, ya, semakin tahu bagaimana bekerja dengan baik, bagaimana bekerja menurut kompetensi, bagaimana bekerja, ya, dengan tanggung jawab, ya. Kalau kita mengabaikan itu, maka kita akan menjadi tertinggal di dalam pekerjaan, ya. Maka kita menjadi orang yang kalah dalam perjuangan hidup di dunia ini, ya, hanya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Seharusnya kita menjadi orang yang tetap teguh, tetap kokoh, ya, di dalam perjuangan hidup di dalam dunia ini. Jangan kita menjadi seorang, ya, yang seperti yang saya pernah baca dalam sebuah buku, Robohnya Surau Kami. Seorang yang berpikir, ya, pekerjaan di surau, pekerjaan di masjid itu adalah sesuatu yang mulia, lalu dia menghabiskan hidupnya bekerja di surau, ya. Bagaimana dia menghidupi istri dan anak-anaknya, ya? Dia katakan ini adalah pekerjaan mulia, ya. Lalu karena pekerjaan mulia itu, tapi dia perlu menghidupi istri dan anak-anaknya, maka dia menerima jasa asap pisau kalau tidak salah. Tapi kan tidak sering orang mengasah pisau, dan mengasah pisau itu pendapat uangnya sedikit. Bagaimana menghidupi istri dan anak-anaknya? Lalu dalam buku itu dikatakan, ya enggak, dikatakan, ya, celakalah engkau yang tidak memikirkan bagaimana menghidupi istrimu, menghidupi anak-anakmu, ya enggak. Nah, tempatmu akan ada di tempat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sudah melupakan bagaimana menghidupi istri, bagaimana menghidupi anak-anakmu, bagaimana membantu komunitasmu, ya. Tapi engkau lebih mementingkan, ya, berpikir dengan cara pikir seperti itu, ya. Nah, dari orang-orang pihak lain bisa berpikir demikian. Maka sekarang, ya, kita lihat, ya, banyak orang-orang dari daerah si penulis buku ini yang menyadari ini. Mereka bangkit, mereka menjadi orang yang tangguh dalam bekerja, dalam usaha. Mereka menjadi orang-orang yang tangguh karena mereka berpikir bahwa mereka bekerja, berusaha tidak hanya untuk mencukupi diri mereka, istri dan anak-anaknya, atau suami dan anak-anaknya, tapi mereka bekerja untuk mencukupi kaumnya, kelompoknya. Dan itu adalah satu kebahagiaan kalau mereka bisa melakukan hal seperti itu. Ayo bangkit anak Tuhan, ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, pekerjaan sebagai penjangkauan jiwa. Daniel 6 ayat 27 sampai 28. Daniel pasal 6 ayat 27 sampai 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan bumi dan di bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. 28. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bahkan Raja Darius mengatakan, orang-orang di bawah kekuasaanku, ya, mulai saat ini, ya, menyembah Allahnya Daniel. Nah, bisa seorang raja ngomong seperti itu, ya. Kalau kita membawa orang kepada Tuhan, membawa orang untuk menyembah Tuhan, 1-2 orang pun kadang-kala kesulitan. Tapi Daniel bisa membawa orang-orang di dalam kerajaan Persia menyembah Allahnya Daniel, bekerja untuk menjangkau jiwa. Suatu kali ada seorang beli di toko saya, ya. Lalu ketemu dengan saya, kami ngobrol, ya. Singkatnya ngobrol bisa masuk ke cerita rohani, ya. Cerita tentang saksi Yehova, lalu saya jelaskan, ya. Nah, karena waktu terbatas, saya katakan, bagaimana kalau nanti, ya, saya cari waktu untuk datang ke tempatmu. Dia kata oke, ya enggak. Lalu saya datang ke tempat dia, saya bisa cerita Injil dengan metode I, dan dia terbuka untuk berdoa terima Yesus. Bekerja, usaha sebagai bagian dari penjangkauan jiwa, ya. Bekerja, usahalah, tapi jangan berlebihan. Memang bekerja dalam pelayanan, tapi kita jangan melupakan komunitas di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam pembina rohani.
Jangan karena kita bekerja sebagai pelayanan lalu kita habiskan banyak waktu untuk bekerja, banyak waktu untuk usaha, ya. Kita tidak sediakan waktu untuk bersekutu, kebaktian, dan pembinaan rohani. Itu berarti tidak seimbang, ya. Kita keluar karena memang waktu kita penuh di sana, ya. Tapi waktu yang normal saja. Bekerja itu berapa jam sih? Ya enggak. Usaha itu berapa jam sih? Ya enggak. Juga sediakan waktu untuk bersama saudara seiman yang lain sebagai bagian dari hidup berkomunitas, ya. Saya akhiri dengan memberikan kesaksian, ya, seorang, ya, yang bernama Diakon Suyanto Japara, ya. Dulu dia pernah bimbang, ya, karena dia merasakan panggilan Tuhan untuk masuk ke sekolah Alkitab, sekolah teologi. Lalu dia, ya, mendapat pencerahan dari pendeta Stephen O. Ya, pendeta Stephen O mengatakan kepada dia, ketika engkau bekerja, itu juga bagian dari pelayananmu. Ya, tidak perlu engkau memaksakan dirimu untuk masuk sekolah teologi, sekolah Alkitab itu. Nah, itu mencerita pikirannya sehingga dia tidak jadi masuk sekolah teologi, tapi dia bekerja sebagai pelayanan, ya. Dan saat ini dia bekerja sebagai pelayanan. Bagaimana dia bekerja dengan baik, lebih saksi dalam pekerjaannya, dan bagaimana dia mendapatkan berkat itu, dia bisa salurkan di dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan dia memberi waktu tenaganya untuk terlibat, ya, di dalam kamil, di dalam mengajar, maupun di dalam membimbing. Nah, itulah seorang yang bekerja, seorang yang berusaha, seorang politisi di pemerintahan, seorang yang ada dalam profesi bidang-bidang lain. Kita bekerja, ya, sebagai pelayanan. Demikian firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu